Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Azizah. Alamat Jalan Prabu Rangkasari nomor 151 Lombok. NIM 19140053. Jurusan PGMI. Moto: teruslah berusaha walaupun banyak kesalahan yang dialami. Akan tetapi itu semua akan dibalas dengan kebaikan yang sangat banyak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama, definisi kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, merupakan jamak dari budi, atau yang artinya budi atau akal, yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari Latin colere, berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan ke generasi lainnya. Budaya terbentuk dari banyak unsur rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Yang kedua, perkembangan kebudayaan asing di Indonesia. Indonesia sudah berdiskusi dengan budaya lain di waktu yang lama. Letak strategis Indonesia yang berada pada dua jalur pusat perdagangan internasional pada masa lampau. India dan Cina memberi pengaruh besar kepada kebudayaan pribumi. Dengan terjadi budaya tersebut dapat dikembangkan kebudayaan asli setempat. Selain dari pengaruh budaya asing masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Dengan kemajuan teknologi, modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain, membawa perubahan ke tingkat dasar kehidupan. Pengaruh interaksi dengan budaya lainnya. Budaya barat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di negara ini, ditambah dengan permasalahan persediaan bahan pangan, energi, dan bahan industri strategis yang kian langka, serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar, berisiko pada pergeseran perbedaan dan kepentingan di masyarakat. Kehadiran budaya seakan mendominasi dan selalu menjadi trend counter masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cermin modern. Hal ini jelas mengikis perilaku tindakan seseorang. Mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Pada awal pintu masuk kebudayaan asing di Indonesia adalah melalui kegiatan penjajahan para orang asing di Indonesia. Tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah pada umumnya, tetapi mereka juga menanamkan budaya mereka untuk mencampuri kebudayaan Indonesia. Berbeda dengan penjajahan pada zaman sekarang, pintu masuk kebudayaan asing itu melalui kemajuan teknologi dan informasi. Oleh Ziauddin Sardas menyebut masa kini sebagai terjadinya revolusi informasi, seperti diulas dalam bukunya Tantangan Dunia Islam di Abad 21. Dalam revolusi informasi tersebut, informasi sulit dibentuk. Oleh karena itu, arusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat informasi masuk, sudah dapat memasuki setiap kantor dan rumah tangga, sekalipun melalui media massa cetak dan elektronik sebagai surat kabar, televisi, dan internet. Revolusi informasi salah satu cirinya adalah keterbukaan dan kebebasan informasi. Sungguh, sesuatu sulit dibedakan
dielakkan karena selain memberi dampak positif seperti adanya informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sekaligus dampak negatif seperti pergaulan bebas, pakaian yang memperlihatkan aurat, pola hidup individual dan hedonis. Julukan yang sering dipakai untuk menggambar peradaban barat dan masyarakat komponen dewasa ini adalah peradaban teknologis. Gambaran-gambaran optimistik tentang teknologi informasi dan perannya yang bermanfaat memajukan gagasan bahwa komputer tidak pernah salah. Ia bisa menyelesaikan semua problem masyarakat. Ia bahkan dianggap sebagai jampi-jampi ajaib yang bisa menyediakan informasi bagi semua orang. Para remaja di negeri ini telah dibodohi oleh gambaran indah dan berlebihan tentang teknologi dan komunikasi ini. Sejumlah kecil negara sekarang dipandang sudah sampai ke tingkat modern, sedangkan jumlah besarnya masih dalam proses ke arah itu. Modernisasi kini telah bergema di dunia. Negara-negara modern merasa bangga karena modernisasinya telah berhasil, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang dengan penuh gairah menyerta gerak modernisasi ini. Meskipun demikian, perkembangan teknologi di bidang informasi tersebut selain memberikan kebebasan untuk yang ketiga, pengaruh agama dan kebudayaan di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan keanekaragaman etnis dan agama. Disinilah Indonesia memiliki ragam budaya serta agamanya yang berbeda-beda. Bukan hanya terdapat di budaya asli Indonesia sendiri, melainkan budaya-budaya asing pun telah masuk ke Indonesia. Kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia yang sangat mempengaruhi agama serta kebudayaan yang ada di Indonesia, yang membuat kebudayaan di Indonesia ini perlahan memudar. Budaya asing ini yang masuk melalui pengaruh perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga bangsa asing akan lebih mudah masuk untuk mempengaruhi masyarakat di Indonesia, berupa mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi ini akan memberikan peluang bagi siapapun golongan apapun dapat mengakses internet dengan mudah, baik dalam konteks positif maupun negatif. Hal yang sangat disayangkan apabila kemajuan teknologi ini digunakan hal-hal yang tidak bisa, hal-hal yang tidak baik, sehingga akan menimbulkan dampak negatif, pengaruh negatif dari budaya Barat khususnya bagi anak-anak atau bahkan para remaja sudah sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, anak-anak bahkan remaja saat ini sangat mudah untuk mengakses internet, apalagi anak atau bahkan remaja yang mencari jati dirinya masih labil dalam hidupnya dan tidak terpantau dengan baik oleh orang tuanya. Maka secara tidak sadar anak-anak atau remaja saat ini akan mudah terbawa oleh budaya dari orang-orang Barat, karena dapat kita saksikan setiap hari melalui media elektronik dan cetak pengaruh negatif yang sangat mudah kita tonton tanpa ditiru, tanpa memfilter hal baik dan buruknya terlebih dahulu. Terutama para remaja yang menginginkan kebebasan layaknya orang-orang Barat, baik dalam berpakaian, mode film, sampai pergaulan dengan lawan jenis. Terutama budaya ikut-ikutan mengikuti gaya ala kebarat-baratan, seperti berpenampilannya dengan mewarnai rambut, mengikuti cara berpakaian ala Barat, karena dianggap lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan syariat Islam. Para remaja merasa bahwa kebudayaan di Indonesia ini terkesan jauh dari modernisasi, sehingga merasa gengsi jika tidak mengikuti gaya kehidupan modern sekarang meskipun bertentangan dari nilai agama dan budayanya, sehingga pada akhirnya remaja saat ini lebih menyukai kebudayaan Barat dibandingkan dengan kebudayaan kita sendiri. Yang keempat, dampak positif budaya asing. Yang pertama, adanya perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan perubahan nilai dan sikap masyarakat yang bermula irasional menjadi rasional. Yang kedua, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sehingga masyarakat banyak yang memudahkan untuk mereka dalam beraktivitas, baik dalam berkomunikasi serta mendorong untuk berpikir yang lebih maju. Dan masyarakat juga bisa mencari informasi yang lebih luas dari teknologi ini. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Tingkat kehidupan yang lebih baik itu akan mempermudah masyarakat. Apabila mendapatkan kesulitan, dia bisa mencari informasi tersebut di internet atau internet lainnya. Yang keempat, mengurangi jumlah angka pengangguran. Nah, mengurangi jumlah angka pengangguran, biasanya masyarakat bisa mencari pekerjaan dalam internet tersebut, baik berupa online, baik berupa bisnis, dan sebagainya. Yang kelima, dampak negatif budaya asing. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat cocok diterapkan di Indonesia. Budaya barat yang memberikan dampak negatif dapat mempengaruhi moral serta melunturkan kebudayaan di Indonesia, seperti nilai kesopanan, gaya berpenampilan seperti mewarnai rambut, berpakaian yang kurang sopan seperti memakai baju ketat, rok mini, dan lain sebagainya, serta pengaruh dalam pergaulan dengan lawan jenis yang kurang baik. Pengaruh tersebut sangat mudah ditiru, padahal tidak sesuai dengan syariat Islam serta budaya di Indonesia ini. Sehingga bagi masyarakat yang ikut dalam gaya hidup kebarat-baratan ini agak lebih berwaspada karena ikut terjerumus. Yang kedua, sikap individualistik. Di zaman sekarang, banyak yang tidak sadar bahwa mereka adalah makhluk sosial. Namun, karena kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat mereka merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Contoh, ketidakpedulian pada penumpang wanita atau orang tua di KRI. Yang ketiga, pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif merupakan perilaku manusia melakukan konsumsi tiada batas, membeli sesuatu secara berlebihan atau tidak terencana. Gaya hidup ini tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan didorong oleh barat keinginan semata. Hanya ingin mengikuti tren masa kini, contoh makan di restoran mahal, belanja hal-hal yang tidak dibutuhkan, nonton bioskop, dan menghabiskan uang dengan sia-sia. Yang keempat, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas, masyarakat ada beberapa individu yang mengikuti arus globalisasi, di individu yang tidak mengikuti arus globalisasi, maka secara tidak sadar akan ada rasa kesenjangan sosial karena akan ada rasa perbedaan antara yang hidup modern dengan yang tidak. Yang keenam, upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran untuk mengambil kebijakan dengan melakukan peranan ulang sistem pendidikan, terutama mengenai kurikulum. Umumnya, pembelajaran agama di kelas hanya terlaksana selama 2 jam dalam seminggu. Tentu, masih kurang, maka diperlukannya penambahan jam pelajaran atau kreativitas guru di bidang studi agama tersebut, seperti kegiatan pengajian atau melalui kajian-kajian tematik yang dihubungkan dengan pembelajaran agama. Misalnya pelajaran geografi, guru dapat menjelaskan tentang kekuasaan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, peranan tokoh agama dan budaya. Peranan tokoh agama atau tokoh ulama melalui organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya dapat diarahkan pada pembinaan remaja agar memiliki ketahanan budaya berbasis agama. Begitu juga peranan pada budayawan dan seniman melalui organisasi atau sanggar seni yang dapat merancang program kerja yang diminati oleh kalangan remaja, sehingga mereka akan lebih tertarik pada seni dibandingkan dengan mengikuti budaya asing, yaitu hura-hura. Yang ketiga, peranan
orang tua. Orang tua merupakan figur utama yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Peranan orang tua sangat penting dan dibutuhkan bagi perkembangan seorang anak, yaitu dengan cara mengawasi anak-anaknya. Dengan siapa bergaulnya, bagaimana cara bergaulnya, dan lain sebagainya. Pada masa ini, seorang remaja sangat tergantung pada orang tua yang mendidiknya. Yang terakhir, upaya-upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dampak negatif globalisasi merupakan sebuah realita yang harus dihadapi apabila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia. Cara untuk menghadapinya yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di kancah dunia. Yang kedua, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Dampak negatif globalisasi membuat budaya antar bangsa saling mempengaruhi, karena keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting, sebab nilai keimanan dan moralitas itulah yang mampu mengatasi dampak negatif globalisasi, sehingga sebagai kaum muslim, hendaknya kita menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan jiwa semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme. Adanya dampak negatif globalisasi menjadi suatu tantangan yang berat bagi negara berkembang yang belum maju dan kuat. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasional yang kuat akan dengan mudahnya dipermainkan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, semangat dan jiwa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme harus terus-menerus ditingkatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal tersebut telah tertanam kuat pada diri setiap warga negara Indonesia, maka Indonesia tidak akan mudah dipermainkan oleh negara-negara lainnya. Yang keempat, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukai daripada budayanya sendiri. Menyukai budaya luar merupakan suatu hal yang wajar. Namun, kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai budaya kita punah begitu saja. Apabila kebudayaan ini seenaknya saja diambil dan diakui bangsa lain, walaupun sekarang sudah memasuki zaman modern, tapi kita tidak boleh melupakan adat istiadat. Dan terakhir, menjaga keasrian objek wisata dalam negeri. Salah satu ciri dari dampak negatif adalah perjalanan antara bangsa yang semakin meningkat. Indonesia yang kaya akan objek-objek wisata yang indah hendaknya memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Salah satu bentuknya adalah dengan menjaga keaslian objek wisata tersebut. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui perkembangan Indonesia pada zaman selanjutnya, agar kita bisa lebih waspada pada perkembangan yang negatif.